Template tata letak fasilitas itu adalah gambaran sementara dari tata letak fasilitas yang dibuat berdasarkan ARC dan AD. Template digunakan untuk menentukan posisi dan ukuran dari setiap fasilitas dalam suatu area. Kemudian tuh pembuatan template ini yang seluruhannya harus berdasarkan ARC keseluruhan. Nah, ARC keseluruhan ini menunjukkan hubungan antara fasilitas yang ada dan juga yang ada di dalam suatu fasilitas sistem dan menentukan prioritas penempatan fasilitas. Kemudian template keseluruhan dapat mengoptimalkan aliran material dan meminimalkan biaya transportasi. Oke. Kemudian, jika lahan yang didapatkan tidak sesuai dengan perhitungan kebutuhan area lahan, maka perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap template yang telah dibuat. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan mengubahkan skala, mengurangi ukuran, atau menggabungkan beberapa fasilitas atau menggunakan lahan tambahan. Kemudian, penyesuaian juga harus diperhatikan antara hubungan fasilitas yang telah kita buat dengan ARC yang ditunjukkan. Kemudian, ada fungsi skala pada pembuatan template dan layout adalah menyamakan ukuran antara gambar dengan kenyataan yang ada, di mana skala ini bertujuan untuk mempermudah pengukuran dan memperjelas detail gambar kita itu nantinya. Oke. Adapun perbedaan dan template layout sebagai berikut, yaitu template adalah gambaran sementara dari tata fasilitas, sedangkan layout adalah gambar final dari tata letak fasilitasnya. Template ini dibuat berdasarkan ARC dan AAD, sedangkan layout dibuat berdasarkan template dan kebutuhan operasional. Template belum memperhitungkan faktor-faktor seperti bentuk bangunan, jalan, masuk, jendela, pintu, ventilasi, pencahayaan, keselamatan, dan keindahan. Maaf ya guys ya, ada suara. Sedangkan layout sudah memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada fakta menarik dalam bidang PT Lab ini. Nah, pertama ada PT Lab ini sebagai kunci dan untuk menentukan efisiensi dan efektivitas dari suatu sistem produksi. Nah, selanjutnya ini tuh mempengaruhi berbagai aspek seperti kualitas produk, kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, biaya operasional, daya saing, dan keuntungan. Nah, selanjutnya juga ada untuk proses kreatif untuk melibatkan analisis, perancangan, evaluasi, dan implementasi. Nah, selanjutnya ada juga untuk digunakan sebagai metode dan teknik seperti metode konvensional, metode heuristik, matematis, simulasi, optimasi, dan lainnya. Nah, ada juga ini harus fleksibel dan dinamis untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal dan eksternal. Gimana? Udah beres? Beres belum? Belum. Udah beres belum PT Lab-nya? Belum bang, susah soalnya kita nggak buka 24 jam.